Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal hari ini tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan besok tanggal 24 Februari 2022. Waktu saya bahas ini masih sesi satu break ya, jam 1:12 waktu Indonesia bagian barat. Jadi seperti biasanya untuk analisa saham harian saya akan bahas totalnya ada 16 saham. Ini videonya bagian kedua ya. Bagian pertama saya sudah bahas 8 saham, linknya dari video deskripsi di bawah ini ya, yaitu BBCA, BBRI, Telkom, BMRI, CARE, PTBA, BBNI, dan Adaro. Itu bagian pertama. Bagian kedua ini saya mulai langsung dengan yang pertama adalah Harum Energy ya. Jadi Harum Energy ini di sini dia akan berusaha untuk breakout naik ke atas. Ini di sini swing high sebelumnya di 11.850 ya. Jadi masih tes resisten di sini. Yang sudah punya jangan lupa pasang trailing stop terdekat ya. Kalau mau pasang ya 11.500. Kemudian mungkin di bawahnya ini kan agak jauh ya, saya gambarkan trailing stop berikutnya di 11.175. Jadi kalau turun di bawahnya 11.175 yang sudah punya lebih baik take profit dulu semuanya ya, karena dia ada kecenderungan testing lagi area supportnya di 9725. Yang mau buy yang belum punya ada dua pilihan. Kalau mau buy on weakness ketika dia koreksi, kalau dia berhasil rebound atau mantul, kita barusan buy tunggu di 9725. Baiknya bertahap aja. Rebound ke atas di 9725, buy, naik ke atas 10250 kita tambah lagi atau average up. Berikutnya setiap lipatan Rp50 atau Rp100 kita tambah lagi ya. Target berikutnya di 11.175, kalau dia naik lagi tambah lagi, naik ke atas 11.500 tambah lagi. Nah, di sini bagi yang sudah punya atau yang tipe yang berani buy high sell higher. Jadi kalau dia sudah berhasil naik ke atas 11.850, boleh buy, boleh ya, dia breakout ya. Target berikutnya di 13.000 ya, itu resisten berikutnya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi banyak bertahap aja, disesuaikan dengan risiko profil masing-masing. Kalau nggak berani buy high sell higher ya tunggu buy on weakness di area sekitar 9725 atau 10250. Kalau yang berani buy high sell higher ya silakan naik ke atas 11850, silakan tambah lagi yang sudah punya atau yang mau average up ya. Atau yang belum punya kalau mau buy silakan ya. Itu yang berani risiko tinggi buy high sell higher. Ya saya nggak bilang ini risiko tinggi karena sudah di pucuk, enggak ya. Kalau dia berhasil breakout uptrendnya sejauh ini kan dia masih bagus. Sebelumnya kan dia naik kemudian sideways lama ya, sempat breakout kemudian dia koreksi lagi, testing 9725 dia berhasil rebound. Nah kalau breakout ke atas 11.850 dia akan lanjut terus naik ke atas ya. Target price terdekatnya di 13.000 ya, kurang lebih seperti itu untuk Harum. Coba dicek juga ya apakah ada aksi korporasi ya, hati-hati ya, apakah ada aksi korporasi seperti ada rencana right issue atau akuisisi atau ada warrant yang jatuh tempo atau penerbitan obligasi, apakah ini saham repo dan sebagainya, saya nggak tahu ya. Saya hanya fokus ke pergerakan harganya. Kalau ada yang tahu silahkan tulis di kolom komentar ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Boga, lumayan juga sering saya sebut ya, CARE dan Boga. Di sini saya sudah sebutkan kalau dia naik lagi ke atas 1405 boleh buy atau tambah lagi, resisten dekatnya 1420. Nah kalau dia berhasil breakout lagi mau tambah lagi silakan. Dia akan berusaha untuk breakout ke atas 1435 dengan targetnya 1455 dan 1475. Jadi kalau yang ngikuti saya lumayan lama ya dari akhir tahun lalu ya. Ini sudah saya sebutkan buy on weakness-nya ya, 1350 ke atas kalau dia sudah berhasil rebound ya, boleh buy ya, seperti itu ya. Jadi banyak bertahap ini sudah saya gambarkan. Ini tinggal ikutin aja ya. Kalau yang belum punya, kalau mau buy on weakness tunggu di 1380 seperti ini ya. Saya sudah pernah gambarkan kotak ini sini ya. Jadi 1380 kalau dia koreksi kemudian rebound kita buy. Naik ke atas 1405 tambah lagi, naik ke atas 1420 tambah lagi seperti itu ya. Jadi trading itu mudah kalau sudah ada acuannya garis-garisnya ya. Dimana kita buy atau dimana kita average up ya kalau dia berhasil naik lagi. Kemudian kalau misalnya gagal dimana kita pasang trailing stop dan stop lossnya, ini sudah saya gambarkan melalui garis-garis ini ya. Jadi tinggal dicatat aja dan pasang automatic order, baik buy ataupun automatic order sell ya. Bisa automatic order itu untuk sell ada dua ya, untuk pemasangan trailing stop dan stop loss ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup. EMTK ini sudah saya bahas juga ya. Sebelumnya saya sudah gambarkan akan membentuk double bottom ya, seperti itu ya, huruf B ya. Jadi ini sudah terbentuk, dia sudah breakout ya ke atas 2100. Saya sudah sebutkan kalau mau buy silakan hari ini higher high. Jadi kalau mau buy sekarang juga boleh pasang stop lossnya di 2100 atau di agak bawah di 1975 ya, itu stop lossnya ya. Kalau bagi yang sudah punya sama di sini, kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 2210 kalau mau tambah lagi atau average up silakan
Berikutnya setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 ya, boleh tambah lagi atau average up. Target price berikutnya di 2320 dan 2470 ya. Kalau saya gambarkan garis resisten dari trend line-nya di sini ya. Ini dia sudah breakout ya. Jadi sudah saya bantu dari bawah 1865 ke atas. Kalau mau spekulasi buy silakan. Naik ke atas 1975 tambah lagi dan seterusnya. Jadi yang rajin ngikutin saya pasang automatic order, baik itu automatic order buy maupun automatic order sell, harusnya sudah profit ya, seperti itu ya. Lumayan profitnya ya. Jadi yang penting kunci sukses di saham itu ada 3 ya, sabar, fokus, dan disiplin ya, seperti itu ya. Sabar dalam arti kalau belum naik ya, selama dia masih bagus ya tunggu aja. Fokus dalam arti kalau sudah hold ya, kalau masih bagus sideways, entah itu sideways di atas atau di bawah ya, kalau masih bagus ya kita masih hold. Fokus, jangan sampai nggak fokus gara-gara ada temen atau join satu grup dia euforia, oh beli saham ini naik, besoknya naik lagi, Anda ikutan buy. Nah ketika Anda buy memang besoknya masih naik tapi nggak lama lagi turun lagi ya, karena banyak yang take profit seperti itu. Terus kemudian saham yang sebelumnya Anda hold breakout pas naik ke atas ya, gimana ini ya karena Anda tidak fokus ya, seperti itu ya. Kemudian yang terakhir adalah disiplin. Kalau kena trailing stop atau stop loss ya lebih baik jual dulu ya, seperti itu ya. Karena di saham itu yang susah itu antara beli dan jual, itu yang susah jual ya. Kalau beli itu mudah ya. Walaupun dia arah mungkin kita tunggu beberapa hari atau beberapa minggu, dia pasti ada kesempatan kita untuk buy ya. Bahkan bisa di harga bawahnya ya. Tapi kalau jual itu yang paling susah, karena apa? Karena kalau kita jual, misalnya kita mau jual di 2400 ya. Iya kalau laku, kalau nggak laku. Kalau dia malah turun-turun terus ya, nggak pernah naik ke sana, ya kan susah ya, seperti itu ya. Jadi kalau kena trailing stop atau stop loss ya, ya sudah, nanti kalau dia sudah berhasil rebound lagi lanjut naik ke atas, kita barusan buyback ya, kurang lebih seperti itu. Untuk EMTK cukup. Berikutnya untuk INKP. Jadi INKP ini menurut saya sih lama ya, nggak saya bahas ya, ini garis-garisnya sudah hilang tempo hari waktu Ami broker saya program ini crash, garis-garisnya hilang ya, jadi saya gambarkan ulang aja. Ini di sini supaya di 7.550 ya terdekatnya, kemudian resisten di atasnya di sini 8.600, dan di sini saya gambarkan ini adalah area resisten sebelumnya ya. Jadi dia testing area resisten kurang lebih sekarang di 8.075 sampai dengan 8.000, di sini hanya di 8.175 ya. Jadi di sini kalau kita perhatikan yang mau buy sekarang boleh ya. Banyak bertahap aja, setiap lipatan Rp50 atau Rp100 tambah lagi ya. Target price berikutnya di 8.600. Jadi selama di atas 7.550 untuk NKP ini dia masih cukup bagus ya peluangnya, seperti itu ya. Terus terang untuk INKP saya punya sahamnya ya. Average saya INKP di area 8.100 ya. Seperti itu ya, itu untuk INKP ya. Jadi INKP sebelumnya saya kalau nggak salah sih saya belinya kalau nggak salah di 8.075 sini ya. Sebelumnya saya sudah pasang stop lossnya di 7550, tapi waktu itu kalau nggak salah stop lossnya expired ya. Saya waktu itu pasangnya cuma 1 minggu, jadi kelupaan, jadi sudah turun, tapi untungnya dia 7175 ini nggak kena ya, seperti itu ya. Jadi dia berhasil rebound, jadi masih cenderung masih bagus ya di sini ya. Target price dekatnya di 8.600 itu untuk INKP. Mau buy sekarang boleh, bertahap aja. Kalau misalnya tunggu sebentar, ini kan sebelumnya dia naik tinggi kemudian dia koreksi 1-2 hari, mau tunggu pullback boleh ya. Mungkin yang terdekat, yang paling dekat di 7875. Kalau dia turun di bawahnya, kalau berhasil naik lagi ke atas 7875 silakan buy, atau tunggu area buy interest di area 7550 ya. Ini 7550 ini saya gambarkan area supportnya ya, seperti ini ya. Kalau dia di bawah 7.450 hati-hati ya, dia turunnya bisa dalam, bisa sampai 7.000 atau bahkan di bawahnya. Jadi kalau turun di bawah 7550 lebih baik jual dulu semuanya ya. Jangan sampai kelupaan pasang automatic order sell seperti saya sebelumnya, kelupaan ya. Ya kalau lagi dia berhasil rebound ya, kalau nggak rebound ya malah dalam ya, seperti itu ya. Kurang lebih sih cukup untuk INKP. Mudah-mudahan lancar ke 8.600 ya. Berikutnya untuk TBIG. Jadi TBIG ini memang sudah saya gambarkan sebelumnya, dia masih kondisi downtrend. Ini saya sudah pandu garisnya ya. Naik ke atas 2890 buy, naik ke atas 2990 tambah lagi. Ternyata gagal Pak Sunar. Ya jangan lupa pasang trailing stopnya atau stop lossnya ya, seperti itu ya. Karena saya nggak bisa mengatur harga saham di pasar saham ya. Jadi kalau dia turun ya, yang penting kan garis-garisnya sudah saya berikan acuannya ya. Dimana kita pasang trailing stop, dimana kita pasang stop loss ya, seperti itu ya. Jadi yang rajin menonton, yang mencatat ya, seperti itu ya. Dan pasang automatic order buy dan sell, biasanya sih profitnya luar biasa ya, seperti itu ya. Jadi di saham itu kita jangan
seperti bayi ya, seperti itu ya. Terus terang aja saya nggak menyindir orang lain ya. Banyak sekali di grup itu sering kali ya. Setiap hari mesti selalu ada yang tanya ya. Hari ini beli saham apa gitu ya. Besok beli saham apa gitu. Padahal analisa saham harian sudah saya berikan setiap hari ya. Ya kadang-kadang mungkin saya sedang sibuk, saya nggak bisa bikin videonya kayak kemarin ya. Sehari penuhan ada kegiatan juga saya kurang enak badan, jadi nggak sempat bikin. Dan hari ini biasanya saya bikin ya. Tapi walaupun saya nggak bikin pun ada beberapa saham itu yang sudah saya bahas sebelumnya. Jadi support resistennya itu garis-garisnya sudah saya berikan ya. Yang bagus juga sudah saya sebutkan ya, seperti BBCA itu masih bagus, BMRI, BBNI itu sudah lama saya bahas juga ya. Dan hari ini kan BBCA breakout ya, seperti itu ya. Jadi tolonglah belajar mandiri ya, seperti itu. Jangan maunya disuapin terus istilahnya ya. Tanya terus mau beli saham apa gitu, besok beli saham apa gitu ya. Padahal ada beberapa saham yang saya bahas. Sebelumnya ada yang bilang, Pak Sunar, sahamnya dibahas itu terlalu banyak. Sebenarnya sih bukan terlalu banyak ya. Saya berikan pilihan. Karena misalnya ya, Pak Sunar, saya nggak sanggup beli saham yang di atas 1000 nilainya. Saya sanggupnya di bawah 1000. Ya Anda pilih aja dari yang saya berikan itu yang di bawah 1000 yang mana gitu ya, yang saya bahas ya. Ya seperti itu ya. Kalau misalnya Mas Sunar saya bikin maunya saham-saham yang syariah, ya Anda pilih aja dari list saya yang saham syariah yang mana. Ya disitulah Anda yang pilih ya. Ya enak kan, ada opsinya, ada pilihannya. Jadi bukan berarti dibahas semua, kalau bagus semua Anda beli semua, enggak ya, seperti itu ya. Disesuaikan dengan risiko profil masing-masing. Mungkin ada yang suka, Pak Sunar saya sukanya saham perbankan doang, ya udah pilih saham yang perbankan doang. Kalau ada yang suka, Pak Sunar saya sukanya di saham yang tambang, ya pilih aja yang di tambang ya gitu itu, atau yang consumer good dan lain-lainnya seperti itu ya. Jadi saya berikan pilihan, bukan membuat Anda bingung, enggak ya. Yang bingung itu karena Anda nggak mau istilahnya nggak mau belajar ya, maunya disuapin gitu ya. Tapi kalau disuapin itu sistemnya beli rekomendasi saham ya, atau stock pick ya, stock pick ya. Jadi kalau stock pick ya, kalau salah biasanya sih nyalahkan yang memberikan stock pick ya. Ya seperti ya, stock pick ya. Ini kurang lebih seperti itu ya. Cukup ya untuk TBG, mudah-mudahan dia berhasil naik lagi. Di sini posisinya kalau mau buy sekarang boleh aja, tapi jangan terlalu banyak ya. Dia baru saja pullback koreksi. Ini dia sudah berhasil rebound. Pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya yang belum di 2820 dan 2750 maksimum. Yang mau buy weakness lagi tunggu di area 2750 ya. Artinya dia kalau koreksi di bawah 2750, kalau berhasil rebound bersama kita buy. Buy-nya bertahap aja karena ini masih cenderungan masih lesu ya. Masih cenderungan downtrend karena high yang di sini dia lebih rendah daripada yang di sini, dan high yang di sini itu dia lebih rendah dari sebelumnya di sini ya. Yang high di sini dia lebih rendah dari sebelumnya di sini, dan high di sini dia lebih rendah dari sebelumnya. Jadi kecenderungan masih lesu, masih cenderungan downtrend. Belinya jangan terlalu banyak, bertahap aja sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan ya. Kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan lancar. Berikutnya BRMS. Ini beda cerita dengan Bumi ya, walaupun satu grup ya. Jadi yang Bumi dia ARB. Nah, BRMS kok dia malah naik terus ya. Ini kecenderungan masih cenderung masih potensial untuk breakout. Jadi sekarang ceritanya dia masih sideways ya, antara 160 sampai 180. Di sini kalau dia berhasil breakout lagi higher ke atas 176, yang mau buy atau tambah lagi silahkan ya. Breakout ke atas 180 tambah lagi boleh. Target price berikutnya di 200 dan 240 ya. Itu untuk BRMS. Jadi kalau garis-garisnya sudah saya gambarkan. Memang di sini kalau kita mundur, wah jauh ke belakang ya. Ini 240 di sini. Itu masih potensial ke 380 masih bisa ya. Karena sebelumnya dia bisa naik lumayan tinggi ya. Jadi fluktuasinya tinggi, resikonya tinggi, tapi dia kalau naik juga tinggi ya, seperti itu ya. Ini khusus bagi mereka yang berani resiko tinggi ya. Karena bisa saja seperti maaf aja ya, satu grup yang lainnya ya, Bumi tiba-tiba ARB bisa saja terjadi di BRMS kemudian hari, bisa saja. Tapi saya nggak mendoakan, tapi sejauh ini uptrendnya masih cukup bagus. Nah, area buy and saya sebutkan 160 ya, itu yang paling dekat ya. Atau di 146 ya. Jadi ada dua pilihan, 146 atau 160 yang mau buy and artinya kalau dia koreksi di bawah 160, kalau dia berhasil rebound atau mantul barusan kita beli. Atau kalau misalnya nggak dikasih ya kita buy hasil higher, itu yang berani resiko tinggi ya. Ya uptrendnya masih cukup bagus. Sampai kapan ya nggak tahu ya. Apakah ada berita aksi korporasi? Terus terang saya nggak ngikutin ya untuk grupnya Bumi ini ya. Saya bilang grupnya Bumi ya. Saya nggak nyebut pemiliknya ya. Jadi sejauh ini masih cukup bagus uptrendnya. Jadi disesuaikan aja dengan risiko profil masing-masing. Kalau nggak berani ya pilih saham yang lainnya. Seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Excel. Excel di sini memang cenderungannya masih trennya downtrend ya.
Saya ulangi lagi, kecenderungan masih downtrend, mau beli sekarang masih resiko. Tapi di sini saya gambarkan area buy on weakness ya. Kurang lebih di sini ya. Ini garisnya sudah saya gambarkan. Selama dia bertahan di atas 2870, kalau dia sudah pernah turun di bawahnya 2870, kalau sudah mulai rebound, disinilah kesempatan kalau kita mau buy on weakness. Pasang stop lossnya di 2840. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 2980, tambah lagi, naik ke atas 3070, tambah lagi, dan seterusnya. Jadi garis-garisnya ini sama dengan yang sudah saya berikan sebelumnya ya. Jadi ini sudah saya berikan lama, yang rajin menonton, mencatat, ini harusnya sebelumnya sudah pernah profit ya, sini 2 kali ya. Rebound ke atas, naik terus, kemudian dia koreksi di sini 2980, kalau berhasil mantul atau rebound buy-nya bertahap naik ke atas 3070, saya pandu ya. Naik ke atas 3140 dan seterusnya, ini masih terus ya, seperti itu ya. Nah, kalau dia sudah di atas, garisnya kan sudah saya gambarkan untuk pemasangan trailing stop dan stop loss ya. Jadi harusnya sih kalau misalnya gagal, loss-nya itu terukur karena Anda sudah pasang trailing stop dan stop loss sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan ya. Jadi trading itu mudah kalau sudah ada acuannya, trailing stopnya di mana, stop lossnya di mana, ya seperti itu ya. Ya kurang lebih seperti itulah ya. Ini lumayan bagus ya Excel ya. Mungkin nanti saya mau entry ya kalau ada kesempatan sebelum tutup ya. Selama di atas 2840 masih cukup bagus ya harapannya untuk rebound. Memang masih downtrend ya. Belinya bertahap aja seperti itu ya. Jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif. Berikutnya untuk ITMG, dia akan berusaha untuk breakout ke atas 24.000, itu adalah resisten terdekatnya. Kita jangan takut terhadap resisten ya. Sebelumnya kalau dia gagal ya, tapi dia di sini sebelumnya dia berhasil ya, breakout ke atas dia berhasil. Walaupun dia gagal pun kalau kita sudah pasang trailing stop ya lumayan ya seperti itu ya. Paling enggak ya profit 1-2% lah, dikit ya kalau kena trailing stopnya. Nah di sini kalau kita lihat dia akan berusaha untuk breakout ke atas 24.000, uptrendnya masih bagus ya, masih di atasnya MA20 atau moving average 20 hariannya. Sebentar, ini 20 hari atau 15 hari ya? 20 hari ya, sudah saya ganti ya. Jadi sejauh ini dia masih cukup bagus. Kalau dia breakout lagi ke atas 24.000, bagi yang belum punya, kalau yang mau trading buy high sell higher silakan ya. Setiap lipatan 100 rupiah, kalau naik tambah lagi atau average up. Kalau turun jangan lupa pasang trailing stop atau stop lossnya. Kalau yang nggak berani beli sekarang, buy on weakness sebelumnya saya sebutkan di 20.775 ya. Harusnya ngikutin saya sudah kena ya, di sini berhasil rebound ya, buy ya. Jadi di sini kalau mau buy on weakness tunggu di area, ada 2 area di sini ya, saya sarankan 21.400 dan 20.400. Jadi kalau dia koreksi turun di bawahnya 21.400 atau 20.400 ya. Kalau dia berhasil rebound barusan kita buy-nya bertahap, naik ke atas 22.000 kita tambah lagi, naik ke atas 22.500 tambah lagi. Jadi enak kan kalau yang ngikutin saya, sudah ada garisnya tinggal ikutin aja. Nah seperti itu ya. Nggak perlu terlalu banyak mikir ya seperti itu. Hanya mungkin cek beritanya ya. Kadang-kadang kalau ada berita saya mungkin nggak baca atau kelewatan baca gitu ya, karena saya nggak bisa baca semua berita ya. Nanti pusing ceritanya. Nah seperti itu ya. Ada beberapa emiten di bursa ini puluhan. Kalau tiap hari saya baca nanti saya nggak trading juga ya. Tadinya baca berita terus pembaca berita nanti ya. Nggak trading ya. Makanya saya lebih fokus ke pergerakan harganya ya. Kalau Anda sudah punya atau tertarik di saham ini ya jangan lupa cek aksi korporasinya seperti itu ya. Apakah ada aksi korporasi yang kira-kira meragukan atau lebih baik jual dulu ya seperti itu. Kurang lebih cukup. Yang barusan join channel Saham Profit jangan lupa subscribe, like. Kalau misalnya kecepatan playback speednya dikurangi aja 0,7 ya. Karena saya terus terang kejar waktu. Ini sesi 1 break sudah lewat ya, sudah mulai sesi kedua. Seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian.